Seperti Yesus bisa jadi buku gitu kan? Yesus tidak pernah jadi buku, tapi perkataan Allah itu. Apa itu? Ini Quran. Itu apa? Ini Quran. Quran. Baca. Itu. Ini Quranul Karim. Bukan firman. Harus datang matanya sempat cuci mata dulu, cuci muka dulu. Bukan firman. Ayo. Ya? Bukan ya? Ini apa ini? Mushaf. Mushaf. Oke, mushaf itu apa? Perkataan Allah tidak? Bukan. Perkataan Muhammad ya? Mushaf itu ya firman Allah. Ya udah. Yang Kirain apaan? bukan Ya udah. dibukukan. Ya udah. Udah dijawab. Terus masalahmu apa? Yang saya tanya apakah itu firman? Lah tadi barusan kau mengatakannya. Quran itu Quran itu adalah firman Allah yang dibukukan. Oh, yang Ya kamu kan? tanya itu bukan firman. Yang kamu tanyakan yang mana? Kamu nanya apa? Loh, kamu yang tanya dijawab, kok malah nanya apa? Yang Oh, saya aku- tanyakan, yang kamu tanyakan apa? Saya nggak ada nanya. Kalian yang bertanya sama saya. Berarti udah lupa kamu. Saya nggak perlu nanya sama kamu. Karena kamu udah ngejawab Ya, tadi. berarti, ya udah pikun berarti kan? Apa? Berarti Berarti udah pikun. bukan pikun. Saya bertanya, kamu udah Apa jawab. lupa? Terus kamu nanya, pertanyaanmu apa? Ya saya tidak bertanya lagi, kan udah kau jawab. Kau tadi udah menjawabnya. Ya sudah. Makanya saya bikin ini. Kalau Kau yang pikun. Yesus Kamu juga yang firman. pikun. Berarti itu juga Yesus. Apa? Mana yang Yesus? Nah, itu Yesus. Mana? Itu Yesus nggak ada di dalam Quran. bukan Quran, itu Yesus. Ini kau udah pikun. Dari tadi saya ngomongin ini loh. Yesus. Saya dari tadi ngomongin Quran loh. Menurut kamu itu Yesus kan? Bukan. Ini Oh, bukan. Quranmu kok Yesus. Siapa bilang? Nggak ada yang mengatakan Lagi Quran itu aku. Yesus. Hah? Aku yang mengatakan. Loh, kamu telah mengatakannya, ya itu urusanmu. Terus? Nah, ya itu urusanmu juga. Gitu. Terus kau ngapain ke atas? Ngurusin urusanku kan? Kamu yang ngurusin Apa urusan kamu- saya, makanya kau ke Iya. atas. Makanya mempertanyakan kebodohan kamu seberapa gitu. Loh, yang suka bertanya itu siapa? Nggak perlu tanya. Islam. Yang suka mempertanyakan apa? kebodohannya adalah Islam tanya apa? Islam. Kamu mengatakan orang bodoh yang mempertanyakan pertanyaan itu. Berarti yang Islam yang sering bertanya itulah yang Oke. Terus kamu mau ngapain ke atas? Mau bertanya nggak? Biar kau pertanyakan kebodohanmu. Ayolah. Bodoh ya kayak ngerti bodohnya. Silakan, kamu pintar. Loh, kalau cuma kamu Enggak, saya tanya kamu pintar nggak? Kok tinggal dijawab aja. Kalau kamu Oh, pintar, pintar biar itu saya relatif. uji kepintaranmu. ya bandingannya sama kamu relatif. Oke. Aku lebih. Bisa nggak kamu buktikan kamu pintar? Bisa lah. Oke. Jelas bodoh. Oke, sekarang saya tanya, ya. Apakah Allah? Ya. Jelas bodoh kan? Saya menguji kepintaranmu. Jelas bodoh. Kamu jelas Saya bodoh, menguji karena kamu kepintaranmu. tanya. Tadi kamu tanya, mengaku, makanya kamu saya bodoh. relasi. Kamu tadi bilang yang Nah. banyak-banyak itu bodoh. Saya menguji. Bagaimana cara menguji? Bodoh. Sekarang saya tanya, cara guru menguji muridnya gimana? Kamu bodoh. Cara guru menguji Kamu banyak muridnya tanya. gimana? Jawab dulu. Cara guru menguji muridnya Kamu gimana? bodoh karena Masih kamu banyak pertanyaan. tanya. Ya enggak? Apakah ketika guru menguji muridnya dengan pertanyaan, gurunya menjadi bodoh? Nah, kan? Gitu. Coba kamu pikirkan. Kalau guru bertanya kepada muridnya, apakah guru bodoh? Jawab dulu. Kalau guru bertanya Apa kepada di mute? muridnya, apakah guru itu Jawab itu bodoh? nggak di mute. Loh, tangan saya di sini. Gimana saya mute? Kan kamu nipu lagi.
kalau saya di sini tangannya terus gimana cara saya Ya, memute? coba langsung terus di situ terus. Ya ini dari tadi di sini kok. Emang ada yang nggak? Kamu Oke. tanya kan? Apa? Itu artinya kamu bodoh sesuai dengan apa yang kamu tanyakan katakan Oke. tadi. Kalau guru menguji Kamu akui muridnya nggak? dengan Kamu bertanya, akui nggak itu dulu? apakah Kamu guru tadi bodoh? mengatakan begitu, kamu akui nggak? Kalau guru bertanya Kamu akui kepada dulu, muridnya, kamu mengatakan itu tidak. ini mau diselesaikan atau Kamu mau akui berdebat? dulu. Bukan, kamu akui dulu. Kamu mengatakan itu enggak? Mengatakan apa? Banyak bertanya itu bodoh. Yang banyak bertanya di room saya Islam. Makanya kamu mengatakan itu enggak tadi. Kamu mengatakan, Yang banyak bertanya di room saya Islam. Kata kamu kamu gitu. mengatakan Statement itu kamu enggak. banyak Akui aja dulu. bertanya. Statement kamu itu akui dulu. Iya apa tidak? Loh, oke, udah terbukti ya. Akui Pertanyaan dulu. dia banyak Ya, ke tapi- saya. Pertanyaan dia lebih banyak ke saya. Bodohnya kamu terbukti. Tanganmu di atas. Tanganmu di atas. Terus, Tanganmu di atas. terus, Kamu akui dulu. Kamu tadi mengatakan banyak. kamu mau nanya apa sama saya? Silakan, kamu mau bertanya apa sama saya? Ya, itu jawab dulu. Ya kamu bertanya berarti kan? Berarti kamu yang Kamu bertanya. jawab dulu. Kamu tadi mengatakan gitu enggak? Dia sendiri sudah bertanya berkali-kali ke saya. Coba, kamu jawab itu. Kalau dia mengatakan kamu jawab itu, berarti dia udah bertanya dong. Logikamu hilang. Kamu dari tadi, coba jawab itu, coba jawab itu. Berarti yang banyak siapa bertanya? Dia. Saya belum bertanya. Dia udah bertanya berkali-kali. Dungu. Sekarang kamu berpikir ya. Saya suruh kamu berpikir, apakah kalau guru bertanya, menguji muridnya, guru jadi bodoh? Nih, otakmu. Kamu terjebak, makanya saya bilang, apa pertanyaanmu? Ya jawab, berarti dia bertanya kan, berkali-kali kan? Siapa yang lebih banyak nanya? Nah, kalau udah saya bilang, logika saya jalan terus. Logika kamu yang nggak pernah jalan, itu. Situ kalau masih logikanya belum jalan, jangan ngomong sama gua. Kak Agatha bisa 5 menit. Iyalah, kita harus mempertunjukkan kedunguannya. Terus kita pertahankan yang dungu-dungu itu. Oke, langit 78 koleksi. Salam. Ya, Iya. silakan Bang. Bang, matikan Aku dulu. mau kenalan aja sama Haji. Oh, kalau mau kenalan di roomnya Rifa aja Bang. Kalau nggak diblokir permanen, kenalan aja. Mereka itu janda-janda kesepian. Nggak room kenal-kenalan di sini ya, karena Rifa itu nggak pernah ada yang godain. Mending godain dia, jangan godain saya. Godainnya udah terlalu banyak Bang. Yang lain-lain aja. Iya. Kamu jawab dulu. Dia berarti nanya. Oke, nih silakan Karim. Agatha nggak suka laki. Saya punya pacar, masa saya suka laki banyak? Kalau orang suka sama satu laki, bukan artinya dia nggak suka laki. Lo orang itu harus setia sama satu laki. Masa kau suruh aku sama laki-laki lain? Assalamualaikum. Siapa lagi? Assalamualaikum. Ada Assalamualaikum. Ngapain sih? Assalamualaikum. Wah. Minta sumbangan. Ada yang minta sumbangan. Ada pula yang minta sumbangan. Mau ngapain sih siang-siang bolong gini? Halo. Ya, silakan. Salam. Salam Ibrahim. Abang pembalap ya? Boleh bertanya? Tapi jangan lagi balapan dulu dong bang. Bisa nggak jangan balapan dulu bang?
Oh, yang di luar, Pak. Ya, jangan di tengah jalan ya, awas ya. Lagi di sirkuit katanya dia. Iya, banyak. Oke, silakan mau bertanya apa? Ada di sini. Silakan Bang. Yang tadi saya nyimak kalau Yesus itu firman. Hmm. Terus firman berarti dia Tuhan. Allah. Oh, firman berarti dia Allah. Iya. Karena firman-Nya Allah Berarti- adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Oh gitu. Terus ini lagi Mbak Paulus ini yang angkat rasul siapa? Yesus atau siapa? Yesus yang mengangkatnya jadi rasul. Karena Yesus menemui dia ketika perjalanan ke Damsik dan mengutus dia ke kota untuk disembuhkan oleh Ananias yang adalah rasulnya juga. Ada buku otentiknya? Nah itu tadi kan kisah para rasul 2, kisah para rasul 9. Barusan tadi saya sebutkan. Iya. Nih. Ada lagi Terus Maria berarti Tuhan ya? melahirkan kemanusiaannya Yesus. Berarti dia melahirkan Tuhan kan? Melahirkan kemanusiaannya. Yesus. Tuhan itu kan gelar. Bagaimana manusia melahirkan gelar? Berarti dia cuma melahirkan Oke, gelarnya saja. sekarang saya tanya, ibumu melahirkan Ibrahim ini kan nama. Apakah yang dilahirkan ibumu itu kemanusiaanmu atau namamu yang dilahirkan? Coba saya tanya, namamu Ibrahim, yang dilahirkan ibumu kemanusiaanmu atau namamu? Tunggu. Ini begini. Maria melahirkan Yesus kan? Kemanusiaannya Yesus, ya. Yesus ini Tuhan. Yesus ini gelarnya Tuhan, betul. Berarti hebat ini Maria melahirkan Yesusnya. Yang dilahirkan Berarti itu hebat ini Maria kemanusiaannya. melahirkan dia Tuhan. Iya, berarti ibumu pun hebat lah melahirkan nama Ibrahim, betul? Kau guru bukan? Kalau misalnya ada presiden ya, berarti ibunya Jokowi ini hebat dong, dia melahirkan presiden. Kan gitu kan? Loh, beda. Tunggu. Ibunya, misalnya ibunya Jokowi namanya Wati. Wati melahirkan presiden. Keren dong. Yang dilahirkannya itu kemanusiaannya, bukan gelarnya. Tetapi gelarnya itu melekat kepada Tuhan ini sang pencipta. Bukan, Tuhan itu artinya penguasa. Tuhan itu definisinya adalah gelar penguasa. Berarti bukan pencipta. Bukanlah, makanya Fir'aun di dalam surah Yunus ayat 50, Fir'aun juga disebut Rob, Tuhan. Apakah Fir'aun itu pencipta? Oh, iya, ada yang namanya Tuhanku ini yang di padang itu ya. Apakah Tuhan artinya pencipta juga? Berarti Tuhan tidak pencipta. Tuhan itu gelar penguasa. Tuhan itu kan Maha Kuasa. Tuhan itu Maha Esa, Allah yang Esa. Segalanya. Allah yang Esa, bukan Tuhan yang Esa. Tuhan itu gelar, yang Maha Esa itu adalah Allah. Jadi Tuhan dengan Allah itu dua hal yang berbeda. Dia melahirkan Allah. Melahirkan kemanusiaan. Yang dilahirkan itu kemanusiaannya. Aduh, dungu banget sih ini orang, berat. Coba dulu kau tanggepin itu. Wati melahirkan presiden. Hebat kali sih Wati itu melahirkan presiden. Pasti yang dilahirkan Lucu ya. Yang dilahirkan siapa?
Manusia melahirkan Allah. Nggak ada yang dilahirkan kemanusiaannya. Tadi saya bilang. Nggak ngerti? Yang dilahirkan itu kemanusiaan. Hebat ini ya. Double, apanya sih double? Coba turun dulu nanti naik lagi Pak. Kok double sih? Ini masih double? Nggak ada, di tempat saya nggak double sih. Double nggak? Oh dia yang doubling. Naik lagi aja Pak. Prop, siapa namanya Prop? Itu Prop, siapa sih namanya? Tuhan Munarwan. Nah itu juga dia disebut Tuhan. Tapi apakah Tuhan itu artinya kita? Bukan. Apa? Aditya Warman ya, Aditya Warman. Halo. Ini double nggak? Tidak. Silakan. Ya, pertanyaannya apa? Saya nggak nanya apa-apa. Oh iya. Anda mau ngapain naik ke atas? Lihat foto kamu yang indah. Oh, turun aja kalau lihat foto. Aja nengoknya. Lihat foto. Ih. Gelai tau nggak? Gelai. Tengok foto kok di sini. Anjay banget ya. Oke, selamat siang Kak Agatha. Selamat siang. Iya, aku udah pernah masuk satu kali ke roomnya Kak Agatha. Ini ada yang masih masih yang saya tanyain. Kan Yesus itu Sang Firman itu sendiri yang ke dunia, terus Mengambil kodrat manusia. Oh gitu. Terus pada saat jadi manusia itu, mohon maaf nih ya Kak ya, yang menumbuhkan dia itu sampai ke rambutnya, sampai ke cambangnya, sampai dia umur 33 itu, yang menumbuhkan itu dia tumbuh sendiri, apa ada Tuhan yang lainnya gitu Kak? Ya dia makan. Gimana? Makan semuanya kan? Ada manusia nggak yang bisa bertahan hidup dengan tidak makan? Oh gitu. Jadi terus pada saat maksudnya rambutnya tumbuh, ininya tumbuh, itu yang menumbuhkan siapa? Dari makanan berarti, bukan dari Tuhan ya? Ya manusia itu hidup karena ada roh, ada pikirannya, dan makanan yang dia asuh ke dalam badannya, yaitu membantu pertumbuhan. Gini aja ya, kalau aku berpikiran kayak gini, seandainya Tuhan berfirman sendiri, terus dia mengambil raganya manusia gitu kan maksudnya? Dia nggak mengambil raga manusia. Dia Roh Kudus itu kan membentuk kemanusiaan dalam janinnya Maria. Nah, ketika perawan Maria itu hamil, nah itu kemanusiaan yang dibentuk oleh Roh Kudus itulah yang ditambahkan dalam kodratnya Sang Firman. Terus aku logikanya kan berpikir kayak gini Kak, seandainya, bukan berandai-andai ya, waktu itu kan nggak ada itu kayak silsilah gen apa segala macam, itu berarti gennya si Maria itu ada ya, darahnya itu mengalir ke Tuhan Yesus ini ya, apa gimana? Iya dong, mengalir dalam kemanusiaannya. Kan dia menjadi sama seperti Ibrani 2:14. Karena anak-anak itu dari darah dan daging, ini pertanyaanmu ya. Jawabannya ada di ayatnya pun ada. Karena anak-anak itu dari darah dan daging, sehingga ia juga menjadi sama dengan mereka. Oh gitu. Iya, jadi kalau anak-anak itu dari darah dan daging, dia juga mendapatkan bagian yang sama dalam keadaan mereka. Bahkan pertanyaanmu ini udah disiapkan Tuhan Yesus jawabannya. Pernah nggak ini Tuhan Yesus ini, menurut Mbak ini, pas pada saat sebelum disalib itu ngomong, aku mau pergi ke surga, jadi seperti umatnya ini yakin bahwa sekarang ada di surga apa di mana kayak gitu si Tuhan Yesus ini gitu. Yakin ya Mbak ya? Yesus itu berkata, aku turun dari sorga, aku dari atas, kamu dari bawah. Aku pun bahkan ketika dia sebelum melakukan itu terangkat ke sorga, dia itu bahkan disaksikan murid-muridnya.
terangkat ke sorga. Jadi sebelum ada pengakuannya pun, ya, dia bahkan sudah membuktikannya gitu. Ya, apa namanya, ada nggak ini penjelasan bahwa tentara Roma yang membantu menyalibkan Yesus ini kan disalib tuh, terus yang menyalibkan kan manusia biasa, bahkan mungkin orang jahat kayak gitu. Itu kira-kira masuk surga apa neraka? Ada nggak ini apa keterangan di Injil gitu, Kak? Ada. Yesus berkata, ya ini kalau kamu nanya kan yang menyalibkan ini orang Romawi pun ada ya di dalam Mazmur 22 ya. Orang-orang yang di luar dari bangsa Israel itu disebutnya anjing. Ya, Oh, gitu. makanya di dalam Mazmur 22 dikatakan anjing-anjing mengerumuni aku. Mereka membuang-buang undi atas jubahku. Mereka menusuk kaki dan tanganku. Ini peristiwa di penyaliban itu. Ini yang menubuatkannya adalah Nabi Daud. Bahkan Nabi Daud sudah menubuatkan Yesus itu nanti seperti demikian. Nabi Daud yang jaraknya berapa ribu tahun dari Yesus atau berapa ratus tahun dari Yesus itu. Lalu tentang orang-orang yang menyalibkan ini, Yesus ini berkata, Bapa, ampunilah mereka. Bahkan Yesus ini mengampuninya, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau mereka menjadi percaya kepada Yesus, mereka diampuni. Kalau yang tidak menjadi percaya, ya tidak. Mereka akan hidup dalam dosa mereka. Oke, ini ya Kak ya, kan memang Isa sama Yesus itu kan berbeda. Kalau saya kan Muslim, kalau di Isa itu ada di ini sedikit aja, apa di surat Sof itu saya kan masih belajar juga. Di surat Sof itu ada mengatakan bahwa si Isa ini putra Maria. Kalau ini kan beda ya, Maryam sama Yesus sama Maria ini kan berbeda. Nggak tahu ini kok bisa agak mirip. Terus yang saya tanyain ini apa namanya? Pada saat umur 33 tahun itu apa namanya firman ini si Yesus yang pas pada saat jadi manusia ini nggak ngomong sama ibunya, Bu, aku mau ke surga dulu apa gimana, apa ada interaksi nggak Kak, apa tiba-tiba aja gitu? Ada. Yesus ketika disalib dia mengatakan, Ibu, inilah anakmu. Dan murid-muridnya itu ditunjuk kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya juga dikatakan oleh Yesus, inilah ibumu. Jadi Yesus itu menitipkan Bunda Maria ini kepada murid-muridnya. Ada itu di dalam 4 Injil Sinoptik. Oh, ada. Jadi tangisan seorang ibu ada ya, kan anaknya ya naluri seandainya naluri kemanusiaan gitu, nangis gitu ya. Ya ampun anakku ya Tuhan, kayak gitu ada ya adegan-adegan seperti itu. Sekarang ini yang saya jadi pertanyaan gini loh Bang Yaka. Gimana? Ketika Isa diserupakan kan ya, Isa diserupakan. Ini Maryam ibunya Isa ini tahu nggak dia diserupakan atau dia masih nyari sampai sekarang? Kalau di Islam sih sepengetahuan saya ya Kak ya, itu posisinya Nabi Isa ini kan Nabi yang kami hormati. Kalau saya tidak beriman sama Nabi Isa, Islam saya nggak sempurna, belum kafah ya Kak ya. Jadi saya sebenarnya itu ngomonginnya Yesus ini saya nggak terimanya itu loh, yang disalib terkutuk itu tadi loh. Saya kayak nggak terima kayak gitu. Tapi di posisi lain kok ini di sini Tuhan ya terserah, ini ya namanya kita saling menghormati. Posisinya ketika si Nabi Isa ini di kayak berkhianat gitu, kalau nggak salah Yudas apa siapa kayak gitu ya, ibunya pun ini Kak kayak aja. Kalau yang itu tadi pertanyaan saya, ini Maria tahu nggak bahwa Isa ini diserupakan, dan atau Maria ini sampai sekarang masih nanya ini, di mana anakku ini tiba-tiba diserupakan? Maryam ini tahu nggak bahwa Isa ini diserupakan dengan muridnya gitu, atau dia masih nyari sampai sekarang Maryam ini? Kalau detailnya sih ini pengetahuan saya kayak belum ke arah situ aku belajarnya. Jadi tapi aku mikir pengetahuan saya yang kurang aja ini mungkin ketika sahabatnya itu sudah terlebih dahulu bunuh diri
Yesus disalib. Jadi kalau dikatakan Yudas menggantikannya, Yudas sudah gantung diri dulu. Di dalam Kisah Para Rasul ada bahwa Yudas itu sudah mati sebelum penyaliban. Jadi bisakah orang mati menggantikan, menyerupai orang yang masih hidup yang mau disalibkan? Ya enggak. Makanya dibilang bahwa ini kalau mau menarasikan diserupakan itu Yudas, ya berarti dia orang yang tidak tahu apa-apa. Oke, jadi posisinya ini ini aja ya kayak ini pengetahuan yang ala-ala aja, nanti kalau ada saudara muslim atau saudara Kristen yang enggak ini. Cuma sebentar. Motor dicetar ya, Mang Esti boleh bertanggung jawab. Mami kata ayah, Kak, Mami pulangnya besok. Ya kamu kan nggak nangis. Kalau nangis pasti pulangnya besok. Bi, dapetnya tanggal 18. Oh jauh, Penuh semua. ini masih lama banget ya. Tanggal 18. Ini apanya yang penuh? Jadi apakah Tuhan Yesus itu ada setelah Rasul Paulus? Apakah Tuhan Yesus itu? Bentar. Gimana? Cek gimana kak? Tes suaraku ada nggak? Ada kak. Katakan, ulang lagi pertanyaannya. Sorry. Oke, kalau di Islam di saya ini, kalau Islam itu kan artinya kan berserah gitu lah. Kalau apa namanya dari Nabi Adam sampai sekarang itu kalau orang yang berserah itu menurut Islam itu ya udah dia percaya mentauhidkan, mengesahkan Tuhan, karena panca indera kita kan terbatas 10 km aja udah nggak bisa ngelihat. Jadi ada yang maha besar, saya tidak bisa melihat, tidak bisa menilai. 10 km, emang panca indera kita ada berapa? Ada 5, maksudnya mata kita kan nggak bisa tuh, aku nggak bisa mengira-ngira kak. Bumi aja kan masih ini ya, masih teori-teori aja. Kalau ada langit segala macam itu pasti Tuhan Allah ini lebih besar dari bumi inilah, udah positif gitu. Jadi kalau menurut ini ya keilmuan saya itu gini kak, kalau Tuhan aku cuman ini ya, cuman berandai-andai aja. Kalau Tuhan dia turun lagi jadi makhluk, itu dia merendahkan diri kak. Sedangkan Tuhan itu maha Kalau di dalam segala. Quran dikatakan Allahmu itu nanti kiamat turun dalam awan-awan, itu gimana? Aku belum tahu itu kak. Aku belum baca ke arah situ. Quranmu ya. Cuman kalau Nabi Isa, kalau Nabi Isa nanti bangkit di akhir zaman, itu bukan Nabi Muhammad tapi Nabi Isa yang kami hormatin ini akan bangkit. Bangkit bukan berarti mati kak, bukan berarti tidur, tapi sekarang masih diambil aja gitu sama Tuhan yang Maha Kuasa gitu kak. Gitu. Dan disinilah Nabi Isa ini menguji umatnya ini pada saat itu di Yerusalem ya kak ya. Itu ini masih menyembah Tuhan yang Esa ini menyekutukannya gitu loh kak. Ini tadi nih, Al-Baqarah 2 ayat 210. Ini gimana? Allahmu itu akan turun dan mereka menanti-nantikan Allah dalam naungan awan-awan. Ini gimana nih maksudnya? Aku belum baca ya kayak aku nggak ada data di sini, terus terang aja. Jawabanmu Isa itu nanti yang akan datang ya kan, betul? Betul. Tapi Quranmu juga mengatakan yang datang nanti Allah. Apakah Isa adalah Allah? Bukan. Tetap dia posisinya. Al-Baqarah 2 ayat 210 ya. Kamu bisa baca ya di Quranmu. Ini saya punya Quran. Oke. Ya. Ini makanya saya bingung. Orang-orang Islam kalau saya tanya siapa nanti yang akan datang turun ke dunia, Isa. Loh, ternyata di Quranmu sendiri Al-Baqarah 210. Ini saya bacakan ya. Ini yang turun itu nanti dalam naungan awan-awan itu adalah Allah. Di dalam kitab kami yang turun dalam naungan awan-awan itu adalah anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Nih, atau kalian ini nyontek atau gimana ini? Bentar ya. Ada soalnya ayatnya. Nih, saya bukan dulu Al-Baqarah. Shalom Timothy.
Gini kak ya, kalau nanti kalau di Islam itu sepengetahuan saya itu yang dibangkitkan itu yang akan melawan Dajjal kayak gitu nanti Ya. Isa. Di sini Isa ini kak ya. Ini saya baca ya Al-Baqarah 2 Al-Baqarah ayat 210. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan Allah bersama malaikat dalam naungan awan-awan. Sedang perkara telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Ini yang turun ini adalah Allah gitu. Sementara kalau ditanya Isa yang turun, Isa sama dengan Allah, bukannya gitu? Gini kak ya, ini kan pengetahuan saya yang minim satu ya. Kalau di Al-Quran itu di bahasa aslinya kan di Arab. Kalau di bahasa Indonesia kan keterbatasan kosakata atau mungkin kita yang belum paham, sayanya yang belum paham. Kalau kakaknya kan mungkin lebih paham dari saya baca Al-Quran. Kalau saya sih kalau baca terjemahan aja itu kurang apa ya? Kurang kafah gitu Pak, kurang semuanya gitu, nggak mengena kayak gitu. Mungkin aku nggak bisa jelasin ya di sini. Cuman yang saya pertanyakan itu aja Isa, Yesua, Yesus itu kan kalau di bahasanya sama kak. Penyelamat itu kan artinya ya juru selamat apa gimana gitu artinya. Jadi kan banyak tuh di antara mungkin sahabat Muslim atau sahabat Kristen ini yang kadang-kadang Bentar dulu. Prof, masih ingat calon mayit, Prof? Ingat Yang ini ternyata di Quran itu memvalidasi Paulus. ini yang kabur kemarin ya. Iya, yang Tuh, Mas, ya. kabur. Cuci muka itu loh, cuci muka karena itu loh.